Kisah tragis perempuan pejuang, pengorbanan yang terlupakan dalam sejarah perang. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang kisah tragis perempuan pejuang. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Di sepanjang sejarah perang dunia, kisah-kisah kepahlawanan seringkali lebih banyak mengingatkan kita pada sosok laki-laki yang berdiri di garis depan, mengangkat senjata demi negara dan tanah air. Namun di balik sejarah yang seringkali terlupakan, ada seorang perempuan yang dengan penuh keberanian dan pengorbanan telah melawan segala rintangan demi kebebasan bangsanya. Kisahnya adalah kisah yang jarang terdengar, meskipun ia telah membayar dengan darah dan air mata untuk sebuah tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kisah tragis ini adalah kisah seorang perempuan pejuang yang pengorbanannya nyaris terlupakan dalam catatan sejarah. Pada tahun 1940-an, di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Sari. Sejak kecil, Sari telah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketegangan politik. Desanya terletak di kawasan yang sering menjadi sasaran penjajahan Belanda dan Jepang, yang diantaranya bergantian untuk menguasai tanah Indonesia. Keluarga Sari adalah keluarga petani yang sederhana, namun mereka selalu mengajarkan nilai-nilai keberanian dan perjuangan. Ayah Sari adalah seorang mantan tentara pada masa perjuangan kemerdekaan, sementara ibunya adalah seorang wanita yang penuh kasih sayang namun juga keras kepala dalam mempertahankan hak-haknya. Sari tumbuh menjadi seorang perempuan yang cerdas dan berani. Meskipun perempuan pada masa itu seringkali dianggap lebih lemah atau terpinggirkan, Sari tidak pernah merasa bahwa itu adalah penghalang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang besar. Ia mendengar banyak cerita dari ayahnya tentang perjuangan kemerdekaan, tentang bagaimana laki-laki dan perempuan berjuang bersama-sama untuk mengusir penjajah. Namun seiring berjalannya waktu, Sari menyadari bahwa cerita-cerita tersebut jarang sekali menyebutkan peran perempuan dalam perjuangan tersebut. Banyak perempuan yang turut berperang, namun mereka terlupakan dalam narasi besar sejarah. Pada usia 19 tahun, ketika penjajahan Jepang semakin memperparah keadaan, Sari merasa bahwa waktunya untuk berjuang telah tiba. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dari jendela rumahnya, sementara perjuangan demi perjuangan dilancarkan oleh mereka yang lebih tua. Dengan tekad bulat, ia bergabung dengan gerakan perlawanan bawah tanah yang dipimpin oleh para pejuang kemerdekaan yang sudah lebih dulu melawan penjajahan Jepang. Gerakan ini tidak hanya terdiri dari laki-laki, namun juga banyak perempuan yang berjuang dengan cara mereka sendiri. Beberapa dari mereka menjadi penghubung antara kelompok perlawanan, sementara yang lain menjadi pengumpul informasi, perawat, bahkan penyelundup senjata. Sari bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Jaka, seorang mantan tentara yang sudah lama berjuang melawan penjajah. "Sari, kami membutuhkanmu," kata Jaka ketika Sari pertama kali menawarkan diri untuk bergabung. "Perempuan sepertimu lebih bisa menghindari perhatian musuh. Kami membutuhkan seorang yang bisa bergerak cepat dan tak terdeteksi." Sari tak ragu. Ia tahu bahwa ini adalah takdirnya, dan meskipun ia seorang perempuan, ia merasa berhak untuk ikut perjuangan di medan perang yang pernah bahaya ini. Selama bertahun-tahun, Sari berperang sebagai mata-mata dan penyelundup senjata. Ia melintasi hutan-hutan dan desa-desa dengan membawa pesan-pesan rahasia untuk para pejuang lainnya. Beberapa kali ia nyaris tertangkap oleh tentara Jepang, namun ia selalu berhasil lolos dengan kecerdikannya. Tak jarang ia harus mengorbankan kenyamanannya sebagai seorang perempuan muda yang seharusnya tinggal di rumah dengan aman. Namun dalam hatinya, Sari tahu bahwa perjuangan ini lebih penting daripada hidupnya sendiri. Suatu hari Jaka memberikan sebuah tugas yang sangat berbahaya kepada Sari. Para pemimpin pergerakan perlawanan membutuhkan informasi penting dari sebuah markas besar Jepang yang berada di luar kota. Markas ini sangat dijaga ketat dan hanya sedikit orang yang bisa mendekatinya tanpa terdeteksi.
Sari dengan bantuan beberapa orang dalam kelompoknya berencana untuk masuk ke dalam markas tersebut untuk mencuri dokumen yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Misi ini sangat berbahaya, dan jika mereka gagal, maka itu akan menjadi akhir bagi mereka semua. Sari, kamu satu-satunya yang bisa melakukannya, kata Jaka dengan tatapan serius. Kamu harus berhasil membawa informasi itu kembali. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan bersemangat, Sari menerima tugas tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk gerakan kemerdekaan yang sedang berjuang di seluruh Nusantara. Malam itu dengan penyamaran yang rapi, Sari dan beberapa anggota kelompoknya bergerak menuju markas Jepang. Dengan langkah hati-hati dan penuh ketelitian, mereka berhasil menyusup ke dalam markas tersebut. Namun takdir berkata lain. Mereka hampir keluar dengan membawa dokumen-dokumen yang sangat penting. Mereka terperangkap dalam pengepungan yang sangat ketat. Salah satu anggota kelompok Sari tertangkap, dan suara tembakan mulai terdengar. Dalam kekacauan itu, Sari mencoba untuk melarikan diri, namun ia akhirnya tertangkap. Tentara Jepang yang menangkap Sari tidak memperlihatkan belas kasihan. Ia dipaksa untuk mengungkapkan nama-nama anggota kelompok perlawanan lainnya. Namun meskipun disiksa dengan kejam, Sari tidak memberikan informasi apapun. Ia tahu bahwa jika ia membuka mulut, seluruh jaringan perlawanan akan hancur. Setelah berhari-hari disiksa, Sari akhirnya dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak dengan kepala tegak dan tanpa sedikit pun rasa takut. Ia mengingat semua yang telah ia perjuangkan. Sebagai seorang perempuan, ia telah melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh perempuan pada masa itu. Ia telah memberi segalanya untuk kemerdekaan, meskipun harus mengorbankan hidupnya sendiri. Sari jatuh dalam pelukan kematian dengan satu harapan, bahwa perjuangan untuk kebebasan tak akan sia-sia, dan bahwa sejarah suatu hari akan mengingat pengorbanannya. Namun, seperti banyak perempuan pejuang lainnya, kisah Sari dan pengorbanannya hampir terlupakan dalam buku-buku sejarah. Kisah Sari akhirnya terungkap berkat usaha seorang penulis sejarah bernama Ratna, yang menelusuri kisah-kisah perempuan pejuang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Dalam bukunya, Ratna menulis dengan penuh kehormatan kepada perempuan-perempuan yang terlupakan seperti Sari. Ratna mengingatkan dunia bahwa meskipun perempuan seringkali dianggap tidak berperan dalam kisah Sari, sang perempuan pejuang adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap perang, setiap perjuangan tidak hanya melibatkan perang yang terlihat di garis depan, tetapi juga mereka yang berjuang dalam diam, yang pengorbanan tanpa meminta pengakuan. Pengorbanan mereka adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah yang harus kita kenang dan hargai. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.